Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak di pagi hari ini? Mudah-mudahan biarpun kita menjalankan puasa, anak-anak tetap segar dan bugar serta tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita nanti akan belajar tema, kita sampai tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan pembelajaran 2. Anak-anak ya, perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari termasuk pola lantai. Pernahkah kalian melihat pertunjukan tari daerah? Mungkin anak-anak di daerah kalian ada bermacam-macam tarian. Kalau di Desa Rembang yaitu tarian jaranan ya, itu mungkin anak-anak yang sering kalian jumpai ya. Para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan dalam tariannya. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kanan, ke kiri, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai dalam tarian anak-anak dibagi menjadi 2. Satu yaitu pola garis lurus. Pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola garis lurus horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Dan yang kedua yaitu pola garis melengkung dapat dikembangkan menjadi pola garis lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Dan untuk gambar bentuk pola lantai gerak tari ini nanti anak-anak bisa kalian pelajari pada halaman 61 sampai 62. Anak-anak, pernahkah kalian kehujanan atau sengaja anak-anak hujan-hujanan? Nah, turunnya hujan itu dinamakan presipitasi ya anak-anak ya. Proses siklus air ya, yang pertama anak-anak, air di bumi ini terkena panas matahari kemudian menguap atau kita sebut yaitu evaporasi. Setelah menguap, uap air mendingin dan mengembun, terjadilah kondensasi. Karena menguap di udara yang sangat tinggi, udaranya sangat dingin, akhirnya uap air itu akan mengembun dan terjadilah kondensasi. Kemudian terjadilah presipitasi karena embunnya, kondensasinya di ketinggian udara sana sudah berat ya anak-anak ya. Kemudian setelah terjadi presipitasi, turun hujan, nah akhirnya air hujan masuk lagi ke bumi atau masuk lagi ke pengairan, misalnya itu di sungai, danau maupun di laut. Siklus air selalu menghasilkan air yang bersih. Mengapa anak-anak? Hal ini dikarenakan air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, ini yaitu kita ada yaitu skema untuk proses siklus air anak-anak, yaitu
air hujan kemudian terserap ke tanah. Setelah sampai ke dalam tanah, air itu menjadi cadangan air tanah, dan air tanah itu lebih bersih karena apa anak-anak tadi tersaring oleh bebatuan maupun akar-akar tumbuhan. Air hujan ada yang terus mengalir menjadi air permukaan. Jadi terus mengalir, anak-anak tidak meresap ke tanah. Maka dari itu air itu dinamakan dengan air permukaan. Kemudian mengalir ke permukaan seperti di selokan, sungai, danau, dan laut. Air lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah tergerus. Ini maksudnya air yang ada di permukaan, air hujan yang turun di permukaan itu kotor anak-anak karena air hujan yang turun di permukaan itu tercampur dengan berbagai material dan tanah yang tergerus, lumpur ya anak-anak ya, pasir dan lain sebagainya ya. Tuh anak-anak apabila hujan sudah lama tidak turun, maka itu akan mengakibatkan yaitu kurangnya air ya. Maka dari itu mungkin namanya yaitu musim kemarau. Musim kemarau yang panjang, air hujan akan menjadi berkurang. Air sungai dan danau pun menjadi surut pula. Berkurangnya penguapan air untuk membentukkan awan karena air di permukaan, di pengairan itu berkurang anak-anak, maka penguapan pun juga berkurang dan pembentukan awan pun juga berkurang. Yang akhirnya nanti curah hujan pun akan berkurang pula ya. Sumur-sumur penduduk menjadi kering. Nah, terjadilah kelangkaan air dan kekeringan. Mungkin anak-anak sudah pernah mengalami di sekitar kalian itu apabila musim kemarau panjang, maka sumur-sumur yang ada di sekitar kalian pun juga menjadi surut airnya ya anak-anak ya. Nah, apabila hujan tak berkunjung turun, banyak sumur penduduk yang mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih karena air sumur semuanya sudah berkurang banyak anak-anak, maka air bersih pun akan menjadi langka ya. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan pun akan terjadi. Nah, ini anak-anak ada beberapa cara untuk menghadapi kekeringan. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan air, yang kedua menggunakan teknologi hemat air, yang ketiga yaitu pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Keempat, pemantauan pada persediaan air di waduk. Yang kelima yaitu pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah rawan terjadinya kekeringan. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Bupat untuk pembelajaran 2 ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan nanti akhirnya anak-anak pun bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu Guru berikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.